Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar kalian baik ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan pimpin di dalam doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelumnya apa itu cita-cita? Cita-cita adalah impian kalian di masa depan itu mau jadi apa? Nah, Ibu mau bertanya nih, apa cita-cita kalian anak-anak? Ya, benar, mau jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, dan lain sebagainya. Itu semua cita-cita yang hebat ya anak-anak. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Nah, anak-anak, agar cita-cita kalian tercapai, kalian harus belajar dengan giat, harus berusaha dengan keras, dan harus diimbangi dengan doa. Anak-anak, Ibu akan membacakan kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Nah, kalian simak ya anak-anak, karena nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semua berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sanggita Lakman nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Nah, baginya mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak dan akan mempengaruhi saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswa yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana cara mengajar anak-anak tersebut. Kemudian, Sanggita memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengar cerita dari Ibu kan? Nah, pertanyaannya yang pertama ya, siapa Sanggita Lakman? Ada yang tahu? Ya, benar. Sanggita Lakman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa ia ingin menjadi guru? Nah, anak-anak ada yang tahu? Ya, benar. Sanggita Lakman menjadi guru berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, anak-anak, di sini ada puisi yang berjudul Cita-citaku. Mari kita baca bersama-sama ya. Cita-citaku karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, anak-anak, apa judul puisi ini anak-anak? Ya, benar, judulnya adalah Cita-citaku. Nah, pertanyaan kedua, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut menceritakan tentang cita-citanya yang ingin menjadi seorang dokter. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Nah, perbedaan puisi dan bacaan sebelumnya adalah cara membacanya lalu bentuk tulisannya. Nah, pada saat kita membaca puisi itu terdapat rima dan artikulasi, sedangkan dalam bacaan itu tidak ada ya anak-anak. Nah, lalu bentuk tulisannya juga berbeda. Bentuk tulisan di dalam bacaan itu berupa paragraf, sedangkan puisi ditulis di setiap baitnya. Nah, selanjutnya anak-anak tahu itu gambar apa?
Ya, benar, dokter hewan. Nah, untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Nah, anak-anak tahu apa itu daur hidup hewan? Ya, benar. Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dari hewan kecil sampai ya dewasa. Nah, anak-anak di sini ada contoh daur hidup katak. Nah, pertama itu adalah telur, kemudian berubah menjadi berudu, kemudian berubah menjadi katak muda, dan kemudian berubah menjadi katak dewasa. Nah, anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Apa ada pertanyaan? Ya, baik, jika tidak ada, mari kita berikan kesimpulan. Nah, Ibu beri kesimpulan ya anak-anak. Kesimpulannya yaitu setiap orang memiliki cita-cita yang baik dan tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Dan setiap cita-cita memiliki tugasnya masing-masing. Contohnya seperti dokter hewan tadi. Nah, ia harus mengetahui segala hal tentang hewan termasuk daur hidupnya. Nah, anak-anak, karena tadi kita diawali dengan doa, maka juga diakhiri pembelajaran ini juga diakhiri dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.